Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Al-Quran adalah mukjizat yang membuktikan bahwa manusia ini adalah hamba yang lemah dan memiliki Rabb yang harus diibadahi. Al-Quran memiliki mukjizat berupa keindahan susunan kata dan sekaligus memiliki kandungan yang luar biasa berupa hukum, akidah, dan kisah-kisah serta informasi masa depan yang sangat tepat. Al-Quran memberikan tantangan kepada manusia, yaitu tantangan bagi manusia semuanya dan para jin sekalipun, agar membuat semisal Al-Quran, walau hanya satu surat saja. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menjawab tantangan ini. Bahkan orang-orang pintar yang tidak percaya adanya Tuhan dengan hanya mengandalkan kepintaran mereka juga tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran sampai saat ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran dengan menyatakan, "Jika kamu sekalian masih ragu tentang kebenaran Al-Quran dan menyatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, maka cobalah membuat sebuah kitab yang serupa dengan Al-Quran, walau hanya satu surat saja. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, tentu kamu sanggup pula membuatnya, karena kamu pasti sanggup melakukan segala perbuatan yang sanggup dibuat oleh manusia. Ajak pulalah penolong-penolong kamu, berhala-berhala yang kamu sembah, pembesar-pembesarmu, bersama-sama dengan kamu membuatnya, karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran berhala-berhala dan pembesar-pembesarmu itu." Dalam ayat lain Allah menegaskan tantangannya, yang artinya, bahkan mereka mengatakan, "Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 13. Pada permulaan surat Al-Baqarah ayat 2, Allah telah menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan padanya. Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar datang dari Allah. Al-Quran adalah mukjizat yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu Al-Quran sebagai wahyu dan mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, meskipun manusia itu mengerahkan semua ahli sastra. Tetapi dalam kenyataannya masih ada manusia yang memiliki keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah karangan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau SAW tidak dikenal sebagai orang yang sanggup menyusun rangkaian kata yang begitu tinggi mutunya atas kehendaknya sendiri, dan tidak pula terkenal sebagai seorang penyair yang sanggup menyusun rangkaian kata sastra. Beliau adalah Nabi yang ummi yang tidak bisa menulis, sebagaimana firman Allah yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi yang ummi yang Allah maksudkan ialah Nabi Muhammad SAW, satu ucapan kehormatan tertinggi dan pembelaan atas diri beliau. Dan yang Allah turunkan itu adalah Al-Quran yang tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah terbayang selanjutnya bahwa masih ada saja manusia yang ragu-ragu yang menyebabkan mereka menjadi munafik, sehingga ada yang mulanya menyatakan percaya tetapi hatinya tetap ragu. Demikian pula orang yang kafir, tetap di dalam kekafirannya, keingkarannya terhadap Al-Quran. Maka ditantanglah keraguan mereka itu dengan surat Al-Baqarah ayat 23 ini. Dr. Toha Hussein, pujangga Arab yang terkenal dan diakui kesarjanaannya dan diberi gelar doktor honoris causa oleh beberapa universitas Eropa, universitas di Spanyol, Italia, Yunani, yaitu sesudah dicapainya PhD di Sorbonne.
mengatakan bahwa bahasa Arab itu mempunyai dua macam sastra, yaitu prosa atau manzum dan puisi atau mansur. Ia menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan prosa dan bukan pula puisi, tetapi ya Al-Quran yang melebihi keduanya. Dan demikianlah maka bagi orang-orang yang beriman semakin mendalami Al-Quran, semakin mempelajari sastra-sastra dan tingkatan-tingkatan kemajuannya, akan semakin mengakui keistimewaan Al-Quran itu memang tak tertandingi. Serta semakin bertambah yakinlah bahwa memang tidak dapat dikemukakan satu surat pun yang menandingi Al-Quran. Al-Quran tak tertandingi. Selanjutnya Allah menyebutkan yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Ayat ini menegaskan bahwa semua makhluk Allah tidak akan sanggup membuat tandingan terhadap satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran. Karena itu hendaklah manusia memelihara dirinya dari api neraka dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jangan dilanjutkan sikap keraguan terhadap kebenaran Al-Quran itu, karena meneruskan keraguan terhadap perkara yang sudah nyata kebenarannya, akibatnya hanyalah penderitaan. Tentu nerakalah ujungnya yang terakhir, neraka yang apinya dinyalakan dengan manusia dan batu. Lalu manusia itu dihukum, dimasukkan ke dalamnya, bercampur dengan batu-batu itu yang oleh Allah disediakan bagi orang-orang yang suka menentang kebenaran. Banyak di antara pemimpin-pemimpin dan ahli sastra Arab kala itu yang mencoba meniru dan menandingi Al-Quran. Bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah, Habalah bin Ka'ab, dan lain-lain. Akan tetapi mereka semuanya menemui kegagalan, bahkan mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Sebagai contoh kata-kata Musailamah Al-Kadzab yang dianggapnya dapat menandingi sebagian ayat-ayat Al-Quran adalah, yang artinya, hai katak, anak dari dua katak, berkuaklah sesukamu, bahagian atas engkau di air dan bahagian bawah engkau di tanah. Seorang sastrawan Arab terkemuka yaitu Al-Jahiz telah memberikan penilaian atas gubahan Musailamah ini dalam bukunya Al-Hayawan. Saya tidak mengerti apakah gerangan yang menggerakkan jiwa Musailamah menyebut katak dan sebagainya itu. Alangkah kotornya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al-Quran itu yang turun kepadanya sebagai wahyu. Ternyata memang mereka tidak sanggup menandinginya dan bahkan bungkam 1000 bahasa menghadapi tantangan Allah itu. Karena itulah maka kita kini membaca, memahami, dan mentadaburi Al-Quran dan sekaligus dapat merasakan kemukjizatannya, baik dari aspek bahasa maupun makna kandungannya. Maka lebih baik kita tunduk dan patuh dan menerima dengan tulus ikhlas Al-Quran. Jangan sampai dilanjutkan lagi sikap yang ragu-ragu itu. Karena meneruskan keraguan terhadap perkara yang sudah nyata, akibatnya hanyalah kecelakaan bagi diri sendiri. Jika kebenaran yang telah diakui oleh hati masih juga ditolak, artinya lebih memilih jalan yang lain yang justru membawa kesesatan. Kalau dipilih jalan sesat, tentulah neraka ujungnya yang terakhir. Neraka yang apinya dinyalakan dengan manusia, dihukum, dimasukkan di dalamnya, bercampur dengan batu-batu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.